Novia dalam acara On Action Indonesia. Kali ini Lois akan menuju salah satu tempat bersejarah yang ada di Kademangan, Kabupaten Blitar, Candi Simping. Actually, Candi Simping ini adalah peninggalan dari Kerajaan Siliwangi yang didirikan oleh Raden Wijaya dan wafat pada tahun 1309. Penasaran di sana ada apa aja? Terus ikutin Lois ya di On Action Indonesia. Sekarang Lois sudah bersama dengan Pak Susilo selaku juru kunci dari Candi Simping. Dan Bapak Susilo ini adalah seorang yang tahu dan paham dari sejarah berdirinya Candi Simping. Selamat pagi Pak. Gimana Pak kabarnya? Sehat. Oke Pak, ini saya mau nanya nih Pak, sejarah awal dari berdirinya Candi Simping ini gimana Pak? Iya, mengenai Candi Simping sejak awal laporan dari masyarakat memang candi keberadaan seperti ini. Nah, Actionist, Candi Simping ini terletak di Dusun Simping, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Candi Simping dibangun sebagai tanda peringatan atau penghormatan terhadap pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya yang meninggal pada tahun 1309 Masehi. Saya lihat dari sebelah sana sampai sini kan kayak banyak serpihan gitu Pak ya. Ini kok bisa kayak gini, gimana sih Pak? Memang kalau mengenai Candi Simping itu cerita sejak awal memang bukan kakak ada. Ini kalau mengenai serpihan batu-batu yang di kelompokan sekitar bangunan candi yang bagian tengah itu memang bagian bangunan dari runtuhan dari bangunan yang tengah. Oh berarti yang ini tuh runtuhan dari yang? Iya benar. Kok bisa runtuh tuh gimana? Kalau mengenai runtuh belum bisa menjelaskan keterangannya karena sejak penemuan memang terkait ini mungkin diperkirakan faktor alam. Ya. Ini Pak, saya dari tadi lihat ada banyak relief-relief, ya. Tapi saya penasaran sama yang ini Pak. Ini ada maknanya artinya gitu Pak? Iya, ini jenis batuan tebek, posisi bagian badan candi bagian atas. Jadi ini bermotif hewan sangka ini. Jadi hewan sangka. Hewan sangka itu ceritanya di buku itu makanan pokok dari orang zaman dulu. Jadi arkeolog pun menyebutkan bahwa hewan sangka juga mengartikan pelepasan roh para dewa. Seperti itu. Susilo, ini kok ada tulisan dilarang diinjak atau naik ini? Iya. Kenapa Pak? Memang benar. Karena di sini berbentuk kayak anak tangga di belakang gambar ini. Iya. Kadang ada pengunjung khususnya dari anak-anak sekolah dasar untuk main, terus naik, lompat, terutama untuk mengarahkan supaya jangan sampai terjadi kecelakaan di sini. Relief-reliefnya Pak ya? Ya. Oke Pak, nih jadi kalau rata-rata jumlah pengunjung yang datang ke Candi Simping ini setiap bulannya itu ada berapa Pak? Oh iya, kalau mengenai pengunjung mulai sejak awal kerja di sini memang ada perkembangan. Jadi mengenai pengunjung setiap bulan saya laporkan tuh rata-rata 400 kurang lebih. Oke, cukup banyak Pak ya kalau iya, satu bulan. Alhamdulillah. Ya. Terus kalau itu Pak, pengunjungnya itu dari mana saja atau dalam kota atau luar kota? Nah, mengenai pengunjung itu dari domestik maupun mancanegara tadi berbagai daerah ya. Iya. Jadi bisa jadi dari luar, dari dalam negeri. Tadi kebanyakan pengunjung memang tujuan di sini memang wisata. Wisata. Ya. Oke Pak. Lanjut jalan Pak. Mari silakan.
Baik Pak Susilo, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas informasinya, sangat bermanfaat. Ini saya mau lanjut jalan-jalan dulu, nanti kalau ada waktu saya main ke sini lagi. Iya, terima kasih atas kunjungannya. Iya Pak, sama-sama. Banyak arkeolog mempercayai situs Simping ini merupakan candi pertama pada masa Majapahit Luexionis. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, gelar dari Raden Wijaya ini saat mangkat dulu disemayamkan di Pura Antahpura. Ya, di dalam candi Simping ini Actionis. Jadi Antahpura inilah nama makam Sang Prabu Raden Wijaya. Dan di makam ini juga ditegakkan sebuah arca yang diberi nama Arca Siwa. Actionis Raden Wijaya ini konon dianggap sebagai Wisnu karena telah berhasil menyelamatkan Singasari dari kehancuran akibat serangan Jayakatwa. Oke Actionis, itu tadi sekilas sejarah dari keberadaan Candi Simping. Meskipun bangunannya sudah runtuh, namun kita masih bisa merasakan dan melihat nilai keindahan yang ada dari Candi Simping. Nah, setelah ini Lois bakal ngajak Actionis untuk jalan-jalan di salah satu wisata edukasi yang ada di Kabupaten Blitar. Jangan kemana-mana ya, ikutin Lois tetap di On Action Indonesia. Bertemu lagi bersama Lois dalam acara On Action Indonesia. Actionis, kali ini Lois sudah berada di wisata Kampung Coklat, tepatnya di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Pasti Actionis penasaran kan di dalam sana ada apa aja? Yuk ikutin Lois tetap di On Action Indonesia. Bisa masuk ke Kampung Coklat ini, kalian harus membeli tiket masuk seharga Rp5.000 aja lah Actionis. Kota Blitar memang terkenal sebagai kota penghasil kakao di Jawa Timur loh Actionis. Di Kota Blitar ternyata memiliki wisata keluarga dengan konsep edukasi yang sangat menarik dengan sebutan Kampung Coklat. Actionis, sekarang Lois sudah berada di depan pintu masuk Galeri Coklat. Mau tahu ada apa aja di dalam sana? Yuk ikutin Lois.
Actionist, jadi di Kampung Coklat ini ada banyak sekali olahan yang terbuat dari coklat. Ini salah satunya dan ini bisa dimakan langsung dan juga bisa untuk oleh-oleh Actionist. Actionist, jadi di Kampung Coklat ini ada bioskop mini pemutaran film dokumenter, tapi sayang sekali hari ini udah tutup, jadi Lois nggak bisa nonton. Kita lanjut jalan-jalan aja yuk. Jadi di Kampung Coklat ini selain menjual ada banyak makanan, tapi juga ada aksesoris dan pakaian-pakaian kayak gini. Tuh. Coklat dan kecupan, kita cobain ya. Enak banget ya guys. Pedasnya pas, rasanya tuh juga pas banget. Cobain guysnya. Seger banget dan manis banget. Kalian harus cobain ya pokoknya. Actionist, Lois kan udah kenyang. Tadi Lois juga udah ajak Actionist untuk lihat-lihat koleksi yang ada di Galeri Coklat. Selain itu, di Kampung Coklat ini kita juga bisa belajar ngebuat coklat sendiri. Mau tahu gimana caranya? Ikutin Lois terus tetap di On Action Indonesia. Jadi Lois mau menghias coklatnya, aku mulai dari warna pink. Coklatnya udah selesai dihias dan ini harus didiemin selama 1 menit di freezer.
coklat Lois sudah selesai nih. Oh iya, tadi kan Lois udah ajak actionist untuk ke Candi Simping. Kita juga udah keliling wisata edukasi Kampung Coklat. Setelah ini Lois bakal ngajak actionist untuk menemui tokoh yang sangat berpengaruh di dunia industri kerajinan batok. Jangan kemana-mana ya, tetap di On Action Indonesia. Dadah. Bertemu lagi bersama aku Lois Novia dalam acara On Action Indonesia. Kali ini Lois telah berada di salah satu tempat pembuatan kerajinan batok yang ada di Kota Blitar, tepatnya di Jalan Glaga, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo. Jadi di tempat kerajinan ini ada terdapat banyak sekali produk yang unik dan tentunya terbuat dari batok kelapa. Penasaran di dalam sana gimana cara pembuatannya dan ada apa aja? So jangan kemana-mana, ikutin Lois terus tetap di On Action Indonesia. Actionist pada tahap proses pembuatan bisa Anda lihat di dapur produksi, di antaranya pembuatan tas dan dompet. Mulai dari memilah batok yang baik sebagai bahan utama dan yang tidak layak akan dijadikan arang. Selanjutnya, batok yang sudah mengkilap akan ditempeli serpihan kayu lalu dijahit. Di sisi lain juga disiapkan puring yang dirangkai dengan pegangan tas, kemudian dilem dan pada tahap akhir dilakukan kontrol kualitas produksi, barulah masuk packing. Actionist, jadi yang udah Lois buat di sana tadi hasilnya kayak gini. Lucu kan? Nah, actionist, Lois kan tadi udah ngajak actionist untuk melihat gimana cara membuat tas dari batok. Setelah ini Lois bakal ngajak actionist untuk melihat koleksi di Galeri Pak Anas, Jalan Mahakam, Tanjung Sari, Kota Blitar. Terus ikutin Lois ya di On Action Indonesia. Gini Mbak, pada tahun 2009 memang sebelum tahun itu kita sudah berpengalaman di jualan kerajinan ya. Tapi pada waktu itu kerajinan tas batok masih langka, padahal peminatnya itu tinggi. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Karang Taruna, ayo saya punya ide, kita bikin kerajinan batok. Lambat laun usaha Pak Anas berkembang pesat. Dan sekarang, omset yang dihasilkan per bulan bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 buah. Pengiriman produk ini banyak sudah menjalar hingga luar kota, namun 70% lebih banyak ke Yogyakarta. Dari hasil memproduksi kerajinan ini, mampu meraup 30 hingga 50 juta per bulan. Dari keberhasilan itulah bisa mendirikan galeri batok dan resto, yang letaknya tidak jauh dari rumah Pak Anas. Dari batok-batok yang masuk kepada kami itu kita sortir produk batok-batok mana yang berkualitas, kemudian kita potong sesuai dengan ukuran tertentu. Seperti ini kita potong ini ukuran 4,7 x 4,7. Nah, setelah kita potong ini diamplas sampai standar yang kita inginkan, yaitu halus, tidak ada sabut kelapanya, kemudian permukaannya itu rata, amplasnya tidak boleh tidak rata. Kemudian kita lubangi ke empat sudutnya. Ini dilubangi atau dimotif. Nah, seperti ini kita motif.
Nah, setelah kita motif, baru kita tempelkan pada sebidang karton, ditempel bidang karton. Nah, ini nanti sesuai dengan pola yang kita inginkan. Di sisi lain, karena ini sebagai bentuk produk kombinasi, ini kita tidak hanya perlu batok yang bentuk kotak aja, kita juga perlu batok yang bulat. Nah, seperti ini atau istilahnya kita namai obat nyamuk gitu ya. Obat nyamuk itu ada beberapa ukuran, ada yang 18 cm diameternya, dan ada yang lebih kecil kita namanya benik. Ini kayak benik, ini diameternya sekitar 7 mili. Nah, sehingga setelah kita tempel pada sebidang karton yang telah disesuaikan, ini nanti kemudian kita jahit ini. Ada jahitan-jahitan yang dari benang nilon ini kita jahit. Nah, setelah kita jahit, setelah jadi dalam bentuk jahitan, ini baru kita sortir. Kita cek, kita kontrol apakah semua jahitannya sudah oke, ataukah ada tempurung kelapa atau batok-batoknya ini yang pecah atau tidak. Kita sortir, kita cek, kalau semua sudah masuk, baru kita masuk kepada proses pengkilapan. Kita akan deskripsikan ukuran-ukuran atau item-item dari produk batok koi itu apa saja. Nah, mulai dari yang terkecil, ini adalah batok 2x3. Batok 2x3, kenapa kita pakai istilah 2x3 itu adalah karena ke bawahnya 2, ke kanannya 3 keping. Nah, kemudian naik lagi 3x5, ke bawahnya 3, ke kanannya itu ada 5 keping. Nanti ada lagi set itu 4x7, karena ke bawahnya 4, ke kanannya ini 7 keping. Nah, ini kalau pengiriman ke luar kota kita lebih mudah, bisa kita set mulai dari 2x3, 3x5, ada ukuran lagi 3x6, ini agak lebar lagi 4x7. Jadi kita set sehingga menjadi produk set atau yang kita kirim akan lebih hemat daripada volume atau pengirimannya. Makasih udah ngikutin Lois mulai dari Candi Simping. Kita juga udah jalan-jalan di wisata edukasi Kampung Coklat, dan kita juga udah bertemu dengan tokoh yang sangat berpengaruh di dunia industri kerajinan batok. Saksikan terus On Action di episode-episode selanjutnya. Tetap di On Action Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.